Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Seladifa Hadina Zaraina dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NIM 241001006. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi presentasi dari kelompok 7 yang berjudul Perbedaan Aliran Aswaja dengan Aliran Non-Aswaja. Yang pertama ada perbedaan Aswaja dengan Khawarij. Aspek yang pertama adalah akidah. Jadi dari aspek akidah ini, menurut Aswaja, setiap orang yang berdosa baik besar maupun kecil tidak mengeluarkannya dari Islam. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam Al-Quran, yang artinya, dan apabila dua kelompok dari orang mukmin saling berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Quran Surah Al-Hujurat ayat 9. Dalam ayat di atas, Allah menyebut orang yang saling berperang dengan sebutan mukminin. Itu berarti meskipun mereka bunuh-membunuh, mereka tidak dihukumi kafir. Hal ini selama mereka tidak menghalalkan perbuatan dosa tersebut. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang termasuk pokok iman, yaitu menjaga diri dari orang yang mengucapkan La ilaha illallah, kami tidak mengeluarkannya dari Islam, sebab amal atau dosa. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya dosa besar tidak menjadikannya seorang kafir dan keluar dari Islam. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Jabir radhiyallahu an, bahwasanya tatkala Nabi SAW hijrah ke Madinah, Tufail bin Amr dan seorang laki-laki sekaumnya hijrah pula kepada Nabi. Mereka sakit karena iklim di Madinah. Lalu laki-laki tersebut mengambil gunting dan memutus urat nadinya, dan tangannya mengalirkan darah sehingga ia mati. Lalu Tufail bin Amr bermimpi melihatnya dalam keadaan yang baik, hanya saja tangannya tertutupi. Tufail bertanya, apa yang Tuhanmu perbuat atas dirimu? Laki-laki itu menjawab, dia mengampuniku sebab hijrahku kepada nabinya SAW. Tufail bertanya, lalu mengapa tanganmu tertutup? Laki-laki itu menjawab, dikatakan kepadaku bahwasanya kami tidak akan memperbaiki apa yang kami rusak sendiri. Lalu Tufail mengisahkan mimpinya kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menjawab, ya Allah, berilah ampunan pula pada kedua tangannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis di atas dijelaskan bahwasanya orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah pun masih mungkin mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama bukan su'ul khatimah mati dalam keadaan kafir. Sedangkan menurut Khawarij, setiap orang yang berbuat dosa dianggap kafir dan kekal di neraka. Pemikiran ini dilandasi kesalahpahaman mereka tentang ayat yang artinya, dan barang siapa yang tidak berhukum sesuai dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 44. Kelompok Khawarij memahami dengan keliru bahwa kafir dalam ayat tersebut adalah kafir dengan arti keluar dari Islam, bukan kafir nikmat. Di antara yang menyebabkan kekeliruan ini adalah mereka fokus dalam satu dalil dan mengesampingkan dalil lainnya. Padahal dalam memahami ayat Al-Quran, kita harus menjami'kan atau mengompromikan antara satu dalil dengan dalil lainnya, apalagi dalil-dalil yang secara zahir terlihat bertentangan. Selanjutnya adalah aspek siasah atau pengaturan pemerintahan. Dalam Aswaja, khalifah harus memenuhi syarat, yaitu salah satunya adalah dari suku Quraisy. Mengangkat pemimpin itu wajib dan haram membelot dari kepemimpinan, baik pemimpin tersebut baik maupun buruk. Sebab dampak yang ditimbulkan apabila tidak ada pemimpin dan keluar dari pemimpin yang sah sangat besar. Adapun apabila pemimpin itu buruk, maka kewajiban umat Islam adalah memberi nasihat dan bersabar.
dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang meninggal dengan keadaan tidak ada ketundukan bayian di lehernya, maka ia mati sebagaimana matinya orang jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain dari Abi Hazim berkata, saya duduk mengaji kepada Abu Hurairah 5 tahun. Aku mendengarnya bersabda tentang Nabi SAW bersabda, Bani Israel dipimpin oleh para nabi. Apabila seorang nabi meninggal, maka ia digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak ada nabi setelahku, yang ada hanyalah pengganti-pengganti yang banyak. Sahabat bertanya, apa yang engkau perintahkan? Rasulullah menjawab, penuhilah baiat yang pertama dan berikanlah hak mereka. Karena sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban apa yang mereka pimpin. Hadis riwayat Muslim. Dari Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setelah kewafatanku akan terjadi monopoli dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan pada orang yang di antara kami yang menyumpainya? Rasulullah berkata, kalian harus memenuhi kewajiban kalian bagi mereka, dan kalian mohon kepada Allah hak kalian. Hadis riwayat Muslim. Dari Tamim Al-Dari bahwasanya sesungguhnya Nabi SAW bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, bagi siapa? Rasulullah menjawab, bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi pemimpin kaum muslimin dan masyarakat umum mereka. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan menurut Khawarij, khalifah tidak harus dari suku Quraisy. Mengangkat pemimpin hukumnya tidak wajib dan boleh membelot dari pemimpin yang dirasa tidak baik. Bahkan menurut mereka, khalifah lebih baik tidak berasal dari suku Quraisy agar mudah dipecat atau dibunuh bila melanggar syariat atau menyimpang dari kebenaran. Karena tidak ada suku besar yang bakal membelanya. Yang kedua adalah perbedaan Aswajah dan Syiah. Yang pertama, dari aspek kepemimpinan, Aswajah menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan. Sedangkan Syiah menganggap bahwa hanya golongan mereka yang layak menjadi imam dan menganggap bahwa pemimpin dari selain golongan mereka itu tidak sah. Aspek yang kedua adalah sumber hukum. Sumber hukum Aswajah adalah Al-Quran, Sunnah, Nabi, Ijma, dan Qiyas. Sedangkan sumber hukum Syiah adalah Al-Quran, Sunnah Nabi, dan perkataan para imam. Lalu aspek yang ketiga adalah pandangan terhadap sahabat Nabi. Aswajah menghormati seluruh sahabat Nabi dan menganggap para sahabat sebagai orang yang adil dan terpercaya. Sedangkan menurut Syiah, mereka sangat menghormati Ali dan keluarganya, namun sebagian Syiah mengkritik atau bahkan mencela sahabat Nabi yang lain. Aspek yang keempat adalah kemunculan Imam Mahdi. Menurut Aswajah, Imam Mahdi merupakan sosok yang memimpin umat manusia pada akhir zaman dan berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut Syiah, meyakini bahwa imam mereka yang ke-12 masih hidup dan akan kembali untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Mereka meyakini bahwa Imam Mahdi hidup sampai hari kiamat sehingga bumi tidak sunyi dari imam. Menurut akidah Syiah, keimanan terhadap imamah tidak sempurna kecuali dengan meyakini adanya Imam Mahdi. Yang ketiga adalah perbedaan Aswajah dan Mu'tazilah. Yang pertama adalah dari aspek at-tauhid. Menurut Aswajah, sifat ma'ani Allah sebagai ummahat as-sifat. Menurut Aswajah, sifat Allah bukanlah eksistensi dari zatnya, sebagaimana pemahaman Mu'tazilah. Sebab begitu banyak dalil yang menjelaskan Allah mempunyai sifat dan sebab zat dan sifat adalah hal yang berbeda. Sifat juga bukan pula selain zat yang dapat terpisah dari zat, sebagaimana keyakinan orang-orang Nasrani. Sebab begitu banyak dalil yang menjelaskan kekafiran orang Nasrani. Sedangkan menurut paham Mu'tazilah menafikan sifat ma'ani Allah dan menganggap orang yang meyakini sifat ma'ani lebih kafir dari orang Nasrani.
sebab menetapkan perkara qadim yang lebih banyak. Untuk menghindari hal ini, mereka menafikan sifat. Ada juga sekte mereka yang menetapkan sifat, akan tetapi dengan pemahaman bahwa sifat adalah esensi dari zat, sehingga tidak menimbulkan ta'adud al-qudama. Yang kedua adalah aspek adil atau keadilan. Menurut Aswaja, keadilan Allah diwujudkan sesuai kehendaknya. Sedangkan menurut Mu'tazilah, keadilan Allah diwujudkan dalam pemberian kebebasan bagi manusia. Aspek ketiga adalah al-wa'id wal-wa'id. Menurut Aswaja, memasukkan mukmin ke surga dan menyiksa orang kafir di neraka adalah perkara jaiz Allah. Sedangkan menurut Mu'tazilah, janji ancaman Allah diwujudkan dengan memasukkan ke neraka bagi orang yang berbuat dosa kecuali dengan bertaubat. Lalu aspek yang terakhir adalah an-manzilah bainal manzilataini. Menurut Aswaja, orang Islam yang berdosa besar tetap disebut mukmin, tetapi mukminnya imannya sedang lemah atau fasik. Menurut paham Mu'tazilah, orang Islam yang berdosa besar tidak disebut mukmin, tetapi tidak juga disebut kafir. Yang terakhir adalah perbedaan Aswaja dan Wahabi. Yang pertama ada aspek tauhid. Dalam Aswaja tidak ada pembagian tauhid, tapi meyakini bahwa tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah adalah zat yang maha melihat dan mendengar. Sedangkan dalam paham Wahabi membagi tauhid menjadi 3 bagian, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa al-sifat. Meyakini Allah berbentuk jisim dan bertempat. Aspek yang kedua adalah akidah. Dalam Aswaja, takfir tidak dibolehkan, sebab serampangan dalam mengkafirkan adalah hal yang sangat berbahaya. Mengkafirkan seseorang sama saja dengan melabelkan kehalalan darah orang yang dikafirkan, keharaman mensolati, keharaman menikahi, keharaman menguburkannya ke dalam kuburan kaum muslimin, dan menghukuminya kekal di neraka. Oleh sebab itu, para ulama Aswaja sangat berhati-hati terkait masalah takfir. Sedangkan dalam paham Wahabi mengkafirkan orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Yang ketiga adalah tafwid. Dalam Aswaja mentafwid tanpa mengartikan terlebih dahulu ke dalam makna bahasa. Sedangkan dalam Wahabi dipakai dulu dohirnya sebelum mentafwid. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.